Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Pengaruh Merger dan Akuisisi terhadap Profitabilitas Bisnis di Indonesia. Di sini saya Asti Widyawati, di samping saya ada. Perkenalkan, nama saya Sarah Sadi. Saya Widya Sudi. Saya Widyawan. Saya Widya Sudi. Saya Mahesa Zurmana. Mari kita mulai diskusi kita saat ini. Nah, sekarang kita memasuki bab 1 pendahuluan, yaitu bagian latar belakang. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif dan cepat berubah, merger dan akuisisi telah menjadi salah satu strategi utama yang digunakan oleh perusahaan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Merger dan akuisisi memungkinkan perusahaan untuk mempercepat pertumbuhan, mengakses sumber daya baru, dan meningkatkan daya saing di pasar yang penuh tantangan. Tujuan utama dari merger dan akuisisi biasanya adalah untuk meningkatkan pangsa pasar, memperkuat posisi dalam industri, dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi sering berharap bisa mengurangi biaya melalui penghematan skala, meningkatkan pendapatan dengan memasuki pasar baru, serta memperkuat inovasi melalui akses ke teknologi dan pengetahuan baru. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua merger dan akuisisi berjalan sukses. Banyak kasus menunjukkan bahwa proses merger dan akuisisi dapat menemui berbagai hambatan yang dapat menggagalkan tujuan awal. Salah satu masalah utama adalah kurangnya perencanaan yang matang sebelum dan setelah proses merger dan akuisisi. Misalnya, jika dua perusahaan memiliki budaya kerja yang sangat berbeda, hal ini dapat menyebabkan ketegangan yang berdampak negatif pada kinerja keseluruhan. Studi menunjukkan bahwa lebih dari 50% merger dan akuisisi tidak memenuhi ekspektasi awal dan beberapa malah menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai seberapa efektif strategi merger dan akuisisi dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari segi profitabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana merger dan akuisisi mempengaruhi profitabilitas perusahaan di Indonesia. Kami akan meneliti berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan merger dan akuisisi, termasuk strategi yang diterapkan, kondisi pasar, dan kemampuan manajerial dalam mengelola perubahan. Melalui penelitian ini, kami berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana merger dan akuisisi dapat berfungsi sebagai alat yang efektif, atau sebaliknya, dalam mendorong pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan di Indonesia. Penelitian ini juga akan menyoroti beberapa contoh merger dan akuisisi yang telah terjadi di Indonesia, seperti akuisisi oleh perusahaan besar terhadap startup lokal, untuk menggali bagaimana strategi ini dapat memberikan manfaat ketika dilakukan dengan tepat. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selain membahas dampak kondisi ekonomi makro, ada tantangan yang dihadapi perusahaan selama proses M&A, termasuk yang pertama yaitu regulasi pemerintah, kedua faktor ekonomi, ketiga analisis kinerja keuangan, keempat peran inovasi, kelima komunikasi dan keterlibatan pemangku kepentingan, yang keenam tren dan adaptasi pasar, yang ketujuh analisis resiko. Baik, melanjutkan dari teman saya. Di sisi lain, merger dan akuisisi juga dapat menciptakan peluang untuk inovasi yang lebih besar. Dengan menggabungkan kekuatan dari dua perusahaan, seringkali terjadi pertukaran ide yang menghasilkan produk atau layanan baru. Hal ini bisa sangat berharga di industri yang bergerak cepat, di mana kemampuan untuk berinovasi dapat menjadi penentu utama kesuksesan. Misalnya, di sektor teknologi, perusahaan yang melakukan akuisisi terhadap startup inovatif dapat mempercepat proses. Merger dan akuisisi dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mendorong pertumbuhan, inovasi, dan profitabilitas di era semakin kompetitif ini. Melalui penelitian ini, kami ingin memastikan bahwa hasil yang diperoleh tidak hanya bermanfaat bagi akademisi dan praktisi bisnis, tetapi juga menjadi panduan bagi perusahaan yang berencana melakukan merger dan akuisisi di masa depan. Dengan memahami dinamika dan strategi di balik merger dan akuisisi, diharapkan perusahaan dapat memaksimalkan peluang ada di pasar yang semakin kompleks ini dan mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Dua rumusan masalah. 1.
bagaimana regulasi merger dan akuisisi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional? 2. Sejauh mana strategi merger dan akuisisi mempengaruhi rasio profitabilitas? 3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan merger dan akuisisi dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan di Indonesia? 4. Apakah kondisi ekonomi makro Indonesia berdampak terhadap keberhasilan merger dan akuisisi dalam meningkatkan profitabilitas? 5. Bagaimana pengaruh merger dan akuisisi terhadap profitabilitas perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Keenam, apakah terdapat perbedaan signifikan antara profitabilitas perusahaan sebelum dan sesudah melakukan merger dan akuisisi? 7. Bagaimana pengaruh metode akuisisi, tunai, saham, atau kombinasi terhadap profitabilitas perusahaan? 8. Apakah perusahaan besar atau kecil lebih memperoleh manfaat dari merger dan akuisisi? Saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya ingin menjelaskan kata merger. Berasal dari bahasa Latin, artinya merger, yang berarti bergabung, menyatu atau berkomunikasi, dan menyebabkan hilangnya identitas terserap atau tertelan oleh sesuatu dalam konteks bisnis. Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu entitas baru. Dalam proses ini, perusahaan melakukan merger akan mengambil alih semua aset dan kewajiban dari perusahaan yang digabungkan. Hal ini, perusahaan yang melakukan merger harus memiliki setidaknya 50% saham dari perusahaan. Setelah merger, perusahaan digabungkan biasanya berhenti beroperasi dan memegang sahamnya. Akan menerima imbalan baik bentuk uang maupun saham dari perusahaan baru. Cenderung merespon terhadap pengumuman M dan A dengan cara yang dapat memengaruhi harga saham perusahaan. Jika pasar melihat M dan A sebagai langkah positif yang meningkatkan nilai perusahaan, maka harga saham akan naik, mencerminkan harapan akan viabilitas yang lebih tinggi di masa depan. Mengungkapkan bahwa reaksi pasar terhadap pengumuman M dan A seringkali mencerminkan harapan dan viabilitas pada nilai perusahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, atau kemampuan kerja. Dari pengertian ini, kinerja uang dalam mencapai tujuan perusahaan yang akhirnya menghasilkan keuntungan dan meningkatkan nilai perusahaan. Kinerja keuangan pada suatu perusahaan dapat diukur dengan berbagai macam analisis. Yang ada suatu adalah analisis rasio. Analisis rasio itu apa sih? Analisis rasio keuangan merupakan alat utama dalam menganalisis keuangan perusahaan. Karena dengan menganalisis ini dapat menjawab berbagai pertanyaan berkaitan dengan kinerja keuangan ataupun keadaan keuangan perusahaan. Rasio keuangan dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu ada likuiditas, viabilitas, aktivitas, dan solvabilitas. Merger dan akuisisi adalah peristiwa yang dilakukan oleh perusahaan untuk segera mendapatkan pendanaan guna mendukung operasi mereka. Ketika pengumuman merger dan akuisisi dilakukan, akan sampai pada para investor yang kemudian memberikan reaksi. Reaksi tersebut dapat terlihat abnormal return yang mencerminkan respon pasar selama periode jendela waktu tertentu. Tingkat keuntungan yang diterima oleh investor. Melanjutkan penjelasan dari teman saya, pengembangan badan usaha melalui external business expansion dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada penggabungan badan usaha dan pemilik atau kepemilikan sebagai
sebagian besar saham dari perusahaan lain. Penggabungan badan usaha mencakup merger dan konsolidasi, sedangkan kepemilikan saham disebut dengan akuisisi. Pada tahun 1998, Husan menyatakan bahwa ada 3 prosedur dalam pengambil alihan sebuah perusahaan. Yang pertama ada merger ataupun konsolidasi, yang kedua ada akuisisi saham, dan yang ketiga ada akuisisi aset. Merger adalah penggabungan dari 2 entitas ataupun 2 perusahaan yang nantinya hanya akan digunakan satu nama saja yang bertahan dari 2 perusahaan tersebut. Sementara untuk konsolidasi adalah penggabungan dari 2 entitas yang akan menghasilkan entitas baru dengan nama baru, menggantikan semua hal atau menggantikan semua perusahaan yang terlibat. Untuk akuisisi sendiri ada dibagi dua, akuisisi saham dan akuisisi aset. Di mana akuisisi saham adalah perusahaan membeli ataupun perusahaan menguasai perusahaan lain dengan cara membeli sebagian besar saham dari perusahaan tersebut. Sementara untuk akuisisi aset yaitu perusahaan membeli aset-aset perusahaan lain seperti properti dan juga inventaris tanpa membeli saham dari perusahaan tersebut. Selesai pada penjelasan Husan di tahun 1998, kita berlanjut pada tahun 2010 di mana Muhammad Aji mengatakan bahwa akuisisi adalah pengambil alihan saham ataupun aset dari perusahaan lain dan mencakup 3 jenis, yaitu ada horizontal, vertikal, dan konglomerasi. Untuk akuisisi horizontal adalah penggabungan 2 perusahaan sejenis untuk memperluas pangsa pasar, meningkatkan efisiensi, ataupun mengurangi pesaing. Lalu untuk akuisisi vertikal adalah akuisisi dalam rantai produksi atau distribusi, seperti perusahaan manufaktur yang membeli pemasok bahan untuk mengendalikan kualitas dan biayanya agar lebih efisien. Halo, nama saya Mahesa Fazil Kumana. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu akuisisi konglomerasi adalah pengambil alihan antara 2 perusahaan yang tidak memiliki hubungan langsung satu sama lain. Dalam hal ini, perusahaan yang melakukan akuisisi membeli perusahaan lain untuk membentuk kelompok perusahaan yang lebih besar dan lebih beragam. Dalam konteks pasar yang semakin kompetitif, baik merger maupun akuisisi dapat menjadi strategi penting bagi perusahaan untuk tumbuh dan beradaptasi. Akhirnya, meskipun merger dan akuisisi dapat membawa banyak keuntungan, perusahaan harus tetap waspada terhadap risiko yang ada. Lalu saya akan menjelaskan lagi tentang profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri. Terus kita akan membahas tentang pembahasan materi studi kasus pengaruh metode akuisisi tunai, saham, dan kombinasi terhadap profitabilitas perusahaan. Kita jelaskan dulu yang akuisisi tunai. Akuisisi tunai terjadi ketika perusahaan pembeli menggunakan aset yang tersedia untuk membeli perusahaan target. Proses ini seringkali lebih cepat dan langsung dibandingkan metode lain. Pengaruh terhadap profitabilitasnya yaitu kecepatan integrasi. Dengan akuisisi tunai, integrasi operasional dapat dilakukan lebih cepat yang memungkinkan perusahaan untuk meraih sinergi. Lalu keuntungan dari akuisisi tunai yaitu efisiensi dan kecepatan. Akuisisi tunai memungkinkan perusahaan untuk melakukan integrasi lebih cepat sehingga sinergi operasional dapat segera terrealisasi. Lalu risiko dan tantangannya yaitu beban utang. Jika akuisisi dibiayai melalui utang, perusahaan harus menghadapi beban bunga yang dapat mengurangi profitabilitas. Lalu kita akan menjelaskan lagi tentang pengaruh metode akuisisi terhadap profitabilitas perusahaan dagang dengan akuisisi saham atau kombinasi. Akuisisi saham atau kombinasi terjadi ketika perusahaan pembeli menawarkan sahamnya sebagai imbalan untuk saham perusahaan target. Kombinasi dapat mencakup penggunaan saham dan tunai. Keuntungan dari akuisisi saham atau kombinasi yaitu sinyal pertumbuhannya. Menggunakan saham sebagai metode pembayaran dapat dianggap sebagai sinyal positif dari manajemen mengenai prospek pertumbuhan perusahaan. Lalu risiko dan tantangannya yaitu dilusi saham. Salah satu dampak negatif dari akuisisi saham adalah dilusi saham yang dapat mengurangi EPS.
Investor mungkin melihat ini sebagai sinyal negatif yang berpotensi mengurangi nilai saham. Lalu integrasi yang rumit, akuisisi yang menggunakan saham atau kombinasi dapat menjadi lebih kompleks dalam hal integrasi, terutama jika terdapat perbedaan budaya perusahaan. Ini bisa menghambat pencapaian sinergi. Terima kasih, izinkan saya untuk melanjutkan membahas tentang teori-teori merger dan akuisisi, di mana teman-teman sebelumnya telah membahasnya. Dalam merger dan akuisisi sendiri merupakan konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen sering terjadi, di mana manajemen mungkin terdorong untuk merger dan akuisisi demi kepentingan pribadi atau kepentingan perorangan. Sistem kompensasi dapat membantu menyelaraskan kepentingan mereka dengan tujuan perusahaan, di mana merger merupakan menyatukan dua perusahaan menjadi satu, sementara akuisisi merupakan pengambil alihan kendali perusahaan lain. Sehingga dapat diartikan merger dan akuisisi merupakan strategi ekspansi eksternal yang bertujuan untuk memperoleh sumber daya seperti teknologi atau jaringan distribusi, menciptakan sinergi, dan meningkatkan profitabilitas. Di dalam merger dan akuisisi, terdapat pasar modal yang biasanya merespons positif jika merger dan akuisisi dianggap meningkatkan nilai perusahaan. Diversifikasi melalui merger dan akuisisi memberi keuntungan seperti struktur modal yang lebih fleksibel dan akses lebih luas ke sumber daya. Hai guys, perkenalkan nama saya Zahra Zadid. Untuk pertemuan kali ini, di sini saya ingin menjelaskan perusahaan yang terdiversifikasi, keuntungan lain dari diversifikasi, pentingnya merger dan akuisisi bagi perusahaan, serta kesimpulan dan saran yang terkait merger dan akuisisi. Perusahaan yang terdiversifikasi juga dapat menggunakan berbagai strategi untuk menciptakan dan memperluas keunggulan dari kekuatan pasar yang dimiliki. Keuntungan lain dari diversifikasi adalah kemampuan untuk memperluas keunggulan aset khusus yang dimiliki oleh perusahaan. Pentingnya merger dan akuisisi bagi perusahaan adalah untuk tumbuh dan bersaing lebih baik. Selanjutnya, dalam studi kasus merger adalah penggabungan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi persaingan, atau memperluas pasar seperti merger horizontal, merger vertikal, dan merger konglomerat. Sedangkan studi kasus dalam akuisisi adalah pengambil alihan perusahaan lain melalui pembelian saham atau aset yang biasanya untuk memperbesar pangsa pasar atau mengurangi persaingan. Selanjutnya pada pembahasan yang keenam yaitu perbedaan signifikan antara profitabilitas perusahaan sebelum dan sesudah melakukan merger dan akuisisi. Untuk memahami perbedaan tersebut, mencakup beberapa aspek. Yang pertama yaitu ada analisis pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja keuangan seperti ROA, ROE, dan juga NPM. Kedua, dampak merger dan akuisisi itu berdasarkan jenis industrinya, karena hasil merger dan akuisisi bisa berbeda antar sektor. Lalu yang ketiga, evaluasi sinergi pasca merger dan akuisisi, itu termasuk seperti kerjasama operasional dan juga kerjasama keuangan. Skala transaksi juga penting, entah itu yang besar maupun kecil, yang nantinya juga akan tetap mempengaruhi efisiensi dan juga profitabilitas dari perusahaan yang telah melakukan merger dan akuisisi. Lalu untuk yang selanjutnya ada kesesuaian strategi dan juga budaya perusahaan yang bergabung dapat mempengaruhi hasil akhir dari merger dan akuisisi. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, regulasi, dan juga reaksi pasar terhadap merger dan akuisisi yang telah dilakukan juga perlu diperhitungkan. Pengalaman manajemen dan juga perbedaan dampak antar merger dan akuisisi penting untuk dianalisis. Yang terakhir yaitu ada jenis pembiayaan merger dan akuisisi. Apakah mandiri ataupun utang itu juga akhirnya nanti akan dapat mempengaruhi profitabilitas untuk jangka panjangnya.
Sekian untuk pembahasan ke-6, selanjutnya akan dilanjutkan untuk pembahasan ke-7. Terima kasih. Lanjutkan pada materi ke-8, pembahasan mengenai perolehan manfaat dari merger dan akuisisi pada perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Merger dan akuisisi adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan besar maupun perusahaan kecil untuk tumbuh, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing. Perusahaan besar biasanya melakukan merger dan akuisisi untuk menghilangkan pesaing, memperoleh teknologi baru, dan memperluas lini produk, serta memanfaatkan sumber daya mereka untuk mengoptimalkan sinergi pasca merger. Sementara untuk perusahaan kecil, meskipun berbeda, namun mereka juga tetap memperoleh manfaat dari merger dan akuisisi, seperti peningkatan kapasitas produksi, pengurangan biaya, dan juga dukungan finansial serta teknologi dari perusahaan besar. Merger dan akuisisi dapat memberikan perusahaan kecil akses ke pasar yang lebih luas dan juga pengakuan merek. Merger dan akuisisi juga memiliki resiko, seperti perusahaan besar mungkin saja akan mengalami sebuah kesulitan dalam mengintegrasikan budaya yang berbeda, di mana hal ini bisa menyebabkan sebuah masalah pada motivasi karyawan yang nantinya akan menurunkan kinerja dan akan mempengaruhi pada penghasilan suatu perusahaan. Sementara untuk perusahaan kecil yang diakuisisi oleh perusahaan besar, perusahaan kecil tersebut bisa saja mengalami ataupun kehilangan identitas mereka yang akan beresiko mengganggu inovasi dan juga kinerja dari karyawan perusahaan kecil tersebut. Faktor-faktor pasar dan juga regulasi turut mempengaruhi hasil merger dan akuisisi, seperti adanya batasan anti monopoli untuk perusahaan-perusahaan besar dan juga insentif bagi sektor usaha kecil. Dari pembahasan sebelumnya tentang manfaat dan juga resiko dari merger dan akuisisi, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu merger dan akuisisi itu harus dipertimbangkan, di mana dalam melakukan hal tersebut itu membutuhkan perencanaan yang matang, analisis pasar yang baik, dan juga perhatian pada faktor-faktor kecil yang nantinya akan mempengaruhi hasil akhir atau mempengaruhi visi misi jangka panjang dari suatu perusahaan yang hendak melakukan merger dan akuisisi. Sekiranya sekian dari saya mengenai materi ke-8 tentang manfaat yang didapat oleh perusahaan besar maupun perusahaan kecil dari sebuah merger dan akuisisi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Yang lebih baik. Kesimpulan dan saran terkait merger dan akuisisi adalah strategi bisnis yang semakin banyak digunakan oleh perusahaan di Indonesia untuk memperluas pasar dan meningkatkan profitabilitas. Oleh karena itu, keberhasilan merger dan akuisisi dalam menciptakan keuntungan tambahan bagi perusahaan sangat bergantung pada perencanaan yang matang, pelaksanaan strategi yang efektif, dan kemampuan perusahaan dalam mengatasi berbagai tantangan yang muncul pada proses integrasi tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyaksikan video diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 1 mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.